Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hukum terkait jin khodam dalam syariat Islam, yang mana istilah khodam hari ini telah populer di kalangan umat Islam sendiri. Di antaranya dari banyak orang yang mempercayai hal tersebut, tentunya ada kekeliruan yang bisa mengakibatkan kesyirikan di dalam jiwa seorang mukmin muslim, sehingga dia lebih mengakui kekuatan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya ibadah selama dalam hidupnya itu bisa terhapus, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah hukum jin khodam dalam syariat Islam? Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas. Saudaraku yang dirahmati Allah, khodam dalam bahasa Arab berasal dari kata khodim, yang mana al-khodim ini bermakna pembantu atau pelayan. Sedangkan istilah khodam untuk bangsa jin yaitu makhluk gaib, jin yang bertugas melindungi dan membantu orang tertentu. Ini berdasarkan fatwa al-ulama fil ilaji al-sihir wal ma'asi wal ayin wal ajni halaman 112, yang mana kumpulan daripada fatwa ulama terkait dengan definisi khodam atau jin tersebut. Maka dari sini kita bisa bedakan bahwa jin khodam itu berbeda dengan jin korin. Jin korin adalah jin yang diutus untuk mendampingi manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian manusia ada korin atau pendamping dari bangsa jin, dan juga korin dari bangsa malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai dua korin dari kalangan malaikat, jin dan jin. Korin dari bangsa malaikat senantiasa mengajak kepada kebaikan, sedangkan korin dari bangsa jin senantiasa menjerumuskan kepada kesesatan dan keburukan. Begitu pula Nabi Muhammad SAW pun memiliki korin, sebagaimana sabda beliau, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali didampingi korinnya dari bangsa jin. Lalu para sahabat pun bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, termasuk aku. Hanya Allah telah menolongku atasnya, sehingga dia tunduk dan dia tidak memerintahku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dari sini hadis ini sudah kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah SAW, jin yang senantiasa mendampingi manusia adalah jin korin, yang mana ia sudah ada semenjak kita dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, pendamping, dan juga kita bisa mengikis setiap apa-apa yang ia bisikkan hal-hal negatif dengan senantiasa kita berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana hukum mencari dan mempunyai khodam? Dalam syariat Islam tidak diperbolehkan seorang muslim meminta bantuan atau perlindungan dari golongan jin meskipun dengan alasan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka kesalahan yang tentunya ini bisa menjadi hisab kita makin berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasannya meminta perlindungan, penglaris ataupun sebagainya itu sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan umat Islam bangsa Indonesia. Walaupun kita melihat masih ada banyak yang tentunya paham terhadap hukum-hukum ini, akan tetapi banyak juga di antara mereka yang masih melanggar, tidak meminta kepada Allah melainkan meminta kepada jin, sehingga mereka mendatangi paranormal, mereka datangi dukun-dukun, mereka datangi yang dimana disebut dengan orang pintar, berharap agar dagangannya laris, berharap popularitasnya makin naik dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang.
Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 128, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan dari mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat kediamanmu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 128. Dari ayat tersebut, jin dan manusia dapat saling memberikan kesenangan atau manfaat. Jin menyenangkan manusia, maksudnya ia dapat membantu menjaga memenuhi keperluan kebutuhan yang manusia perlukan. Sebaliknya, manusia menyenangkan jin, maksudnya manusia akan tunduk terhadap persyaratan, bahkan penghambaan kepada jin agar terpenuhi hajatnya. Itulah kesesatan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, karena tidak akan ada hal yang didapati dengan cuma-cuma. Tidak ada hal yang bisa dapati dari golongan jin dengan gratis, melainkan di dalamnya pasti banyak persyaratan-persyaratan yang dimana persyaratan tersebut mengandung kesesatan bagi manusia tersebut. Nabi SAW saja ini tidak memiliki khodam. Pertama yang harus kita ketahui, manusia yang berhak mengendalikan jin hanyalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi anugerah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW saja tidak memiliki khodam dari bangsa jin, yang mana tentunya kalau kita melihat dari sini, Rasulullah SAW saja tidak bergantungkan kekuatannya kepada makhluk Allah yang lebih rendah. Akan tetapi banyak dari kita manusia yang mungkin sudah paham aturannya, hukumannya, akan tetapi tetap saja menggunakan khodam, menggunakan kekuatan jin yang tentunya tidaklah menambah kebaikan, melainkan kesesatan, kesalahan, rasa dosa yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan pinta pertanggungjawabannya nanti di dunia dan juga di akhirat. Yang mana ini bukan hanya berdampak saja di akhirat, akan tetapi di dunia, karena persyaratan tersebut itu akan bisa menurunkan kepada keturunannya, dan bahkan psikologisnya akan terganggu, kesehatannya bahkan akan dipertaruhkan ketika ia sudah berjanji dan juga mengikat terhadap bangsa jin. Oleh karenanya tatkala Nabi Muhammad SAW mengimami sholat, beliau melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya beliau menceritakan, sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku, yakni Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sunatilah sudah ditetapkan oleh Nabi Sulaiman, maka Nabi Muhammad SAW akhirnya melepaskan jin tersebut. Dalam arti memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dan Rasulullah juga menginginkan bahwa orang yang hanya bisa mengendalikan jin, yang bisa mengerahkan seluruh pasukan jin, hanyalah Nabi Sulaiman semata, dikarenakan doanya yang pernah ia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau khodam ini menjadi salah satu sunnah Rasulullah, maka ketika perang Nabi tidak pernah menggunakan bantuan jin atau ilmu kebal.
Jikalau bersekutu dan meminta bantuan jin dengan ilmu kebal itu diperbolehkan, lantas mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat perang tidak pernah menggunakan ilmu kebal? Bahkan banyak sahabat yang terluka dan mati syahid, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah terluka, tanggal copot gigi gerahamnya, terkena senjata lawan, ataupun sobek pelipisnya dikarenakan senjata lawan pula. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita menginginkan sesuatu agar tercapai di dunia ini, maka tentunya janganlah sampai kita menghalalkan segala cara, sehingga yang haram akan kita libas, yang halal kita tinggalkan. Pakailah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya mengandung keberkahan, yang dengannya mengandung istighfar, sehingga kita terbebas dari macam bentuk kesyirikan yang nantinya akan menghapus seluruh dosa-dosa, menghapus seluruh pahala-pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kesyirikan dan menguatkan akidah tauhid kita sampai kepada akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga dari kajian ini kita bisa mendapatkan manfaat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan hanya datang dari kami pribadi. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.